Saya Dina. Sudah kurang lebih 6 minggu saya mengikuti program keahlian ganda multimedia di Bengkulu. Nah, di sela-sela mengikuti program ini, saya dan teman-teman sesama peserta program keahlian ganda menyempatkan diri untuk menjelajahi salah satu cagar budaya di bumi Rafflesia ini, yaitu rumah Ibu Fatmawati Soekarno. Rumah ini merupakan rumah masa kecil hingga remaja Ibu Fatmawati, istri Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Rumah panggung khas Sumatera berwarna coklat ini dibangun pada tahun 1915, berlokasi di Jalan Fatmawati, Penurunan Bengkulu yang tak jauh dari rumah pengasingan Insinyur Soekarno. Rumah sederhana ini berukuran 10 x 10 meter persegi, terbuat dari kayu ditopang dengan pondasi beton yang dicat berwarna putih. Rumah yang kita lihat sekarang ini ternyata sudah pernah direnovasi oleh pemerintah Kota Bengkulu. Setelah menaiki tangga rumah Ibu Fatmawati, di teras saya melihat seorang lelaki parubaya sedang duduk santai. Lalu saya dan teman-teman menyapa dan berkenalan. Lelaki parubaya itu adalah Bapak Marwan Amanatin. Beliau adalah penjaga rumah Ibu Fatmawati yang telah bertugas sekitar 13 tahun. Selain penjaga, ternyata beliau merupakan sepupu Ibu Fatmawati dari pihak ayah. Bapak Marwan menceritakan sejarah rumah ini dan bagian-bagian dari rumah tinggal Ibu Fatmawati. Hubungan saya dengan Ibu Fatmawati itu saudara sepupuan. Sepupuannya yaitu bapak saya dengan bapak dia adalah saudara kandung. Rumah ini sebenarnya udah direhab. Waktu yang aslinya itu dibangun tahun 1915. Jadi waktu ini dijadikan museum. Rumah ini direhab. Waktu itu yang menyarankan untuk bikin museum itu Bapak Gubernur kita yang waktu itu Pak Aziz Ahmad. Jadi maka direhab lah rumah ini, jadikan museum gitu. Rumah ini terdiri dari isinya itu foto-foto kegiatan Ibu Fat waktu dulu. Juga ada mesin jahitnya untuk menjahit bendera pertama itu. Dan juga ada 2 buah baju yang pernah dia pakai. Jadi dipajangkan 2 buah baju yang pernah dipakai. Mendengar cerita Pak Marwan, saya dan teman-teman menjadi penasaran untuk melihat secara langsung bagian-bagian rumah ini. Begitu masuk ke dalam ruang tamu, kami disambut 2 lukisan megah dan indah. Ya, lukisan wajah Ibu Fatmawati dan Bapak Soekarno. Kedua lukisan itu mengapit lorong rumah sederhana ini. Di ruang tamu terlihat beberapa foto dokumentasi milik Ibu Fatmawati dan Bapak Soekarno. Terdapat juga 2 baju milik Ibu Fatmawati lengkap dengan kerudungnya. Terbayang kecantikan Ibu Fatmawati ketika saya memandang baju tersebut. Di dalam rumah, saya lihat hanya ada 2 kamar tidur, yaitu milik Ibu Fatmawati dan orang tuanya. Perlu diketahui, ternyata Ibu Fatmawati merupakan anak tunggal.
itu yang melukis itu orang Filipina. Saya lupa namanya itu, tapi orang Filipina. Dua-duanya sama orang Filipina semuanya. Lukisan itu dibuat di Filipina atau beliau pelukis itu datang? Mungkin pelukisnya datang. Pelukisnya datang. Melewati lorong rumah, aku melihat sebuah mesin jahit yang tertata di sebuah kamar. Ternyata itu merupakan mesin jahit bersejarah yang digunakan Ibu Fatmawati untuk menjahit sangsaka merah putih pertama pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Melihat bendera duplikat yang ada di sana membangkitkan rasa nasionalismeku. Waktu menjahit bendera pusaka itu di Jakarta, di waktu menjahit ke museum masih bawa Bengkulu. Kebetulan itu mesin itu zaman dulu itu kan masih milik pribadi, bukan milik pemerintah, jadi mungkin bawa langsung itu aja. Sejak kapan Bu Fatmawati bisa menjahit? Ya semasa-masa remajanya. Yaitu walaupun dia itu anak tunggal, dia tuh anak tunggal. Jadi dia tuh walaupun dia tunggal, dia tuh banyak punya kegiatan. Jadi dia nggak butuh anak manja, jadi anak manja enggak. Berjalan ke kamar berikutnya, terdapat ranjang tua milik Ibu Fatmawati, lengkap dengan meja rias dan lemari jati milik beliau. Menurut Bapak Marwan, semua ornamen dan perabot yang ada di sini semuanya masih asli. Tak sampai di sana kekagumanku, mataku tak lekang dari sebuah puisi yang merupakan tulisan Ibu Fatmawati. Dari mana kiranya darah seni mengalir dalam tubuh Ibu Fatmawati? Jadi ada surat buatan dari Sito Sitomorang, dia itu seorang budayawan. Mungkin dia kagum dengan Ibu Fat waktu itu. Dia bikin surat itu subuh menjelang 17 Agustus 1945. Jadi dia kirim dengan Bu Fat. Dan juga ada puisi. Puisi itu memang buatan Bu Fat. Dia mungkin juga ada jiwa-jiwa seni sedikit. Dia juga sampai sekarang mengalir dengan anak yang bungsu itu namanya si Guru itu. Dan satu lagi ada cuplikan buku Sarinah dari Bung Karno. Itu mengenang kewajiban perjuangan wanita Indonesia. Jadi buku Sarinah itu buatan ciptaan Bung Karno, dan Sarinahnya diabadikan menjadi mall yang pertama di Indonesia di Jakarta itu. Puas hati mengelilingi rumah sederhana tempat ibu negara pertama menghabiskan masa remajanya. Aku pun berpamitan dengan Pak Marwan. Semoga Pak Marwan sehat selalu sehingga tetap dapat menjaga dan memelihara rumah Ibu Fatmawati. Satu lagi harapanku, semoga cagar budaya ini tetap dilestarikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat Bengkulu. Ternyata cagar budaya di Bengkulu banyak juga ya. Tak sabar kami untuk menjelajahi cagar budaya berikutnya. Sampai ketemu liburan minggu depan.
for a sky full of stars. I wanna die